Seorang ibu dari arah Banten pedalaman daerah Cilegon ya. Ini dikirim karena si ibu ini dari awal ada perdarahan yang tidak berhenti-berhenti. Jadi saya melakukan pemeriksaan lewat USG transvagina. Kita lihat mulut rahimnya dulu. Nah, ini kita lihat mulut rahimnya tertutup rapat, ini tidak ada yang membuka. Hanya saya bingung kok di belakang mulut rahim yang saya tunjuk panah ini kok ada seperti gumpalan darah yang tepat berada di belakangnya. Jadi kan darah itu masih akan keluar, seperti mencari drainase begitu ya, mencari saluran supaya dia bisa mengeringkan endapan darah di dalam rahim ibunya. Padahal mulut rahimnya tertutup. Awalnya saya kira ini plasenta previa, tapi ternyata bukan. Ya, karena kalau 17 minggu kan kita sebenarnya sudah tidak melakukan USG transvaginal lagi karena rahim sudah membesar, bayi sudah membesar. Jadi saya lakukan transvaginal untuk melihat kenapa sih, ada apa kok ibunya berdarah terus. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan kontraksi kalau ibunya tidak ada keluhan apa-apa ya? Nah, ini yang saya lihat sebagai plasenta, ternyata itu sebenarnya adalah bekuan darah yang sangat-sangat banyak di bawah rahim ya, posisinya di bawah dinding belakang dan tepat di belakangnya mulut rahim. Panjang rahimnya masih cukup panjang, 3,3 cm, tertutup rapat. Dan saya tidak melihat ada pemendekan atau ada pelunakan mulut rahim yang ekstrim ya. Mulut rahimnya masih kuat menahan, masih alot sekali ini dari warnanya, dari kita melihat elastografi namanya. Ini mulut rahimnya kuat sekali, nggak ada yang membuka. Jadi kenapa dia berdarah? Maka logikanya kan kontraksi, atau apa yang memacu kontraksinya mungkin dari jangan-jangan ada keputihan atau ada infeksi saluran kencing ya, itu kita kejar lalu kita terapi. Nah, ini bagian ketuban di bawah bagus jumlahnya. Nah, ini karena bayinya pas di ujung alat itu adalah bagian kepala, ini pas sekali kita untuk melihat struktur otak ya. Ya, tidak apa-apa kita amati struktur otaknya. Baru nanti kita lihat keseluruhannya dari USG abdomen. Nah, kita coba yuk struktur otaknya kita lihat dan kita amati. Nah, ini struktur otak. Kok dari tampilan otak tidak ada masalah. Simetri kepala semuanya juga bagus, tidak ada masalah. Ya, jadi satu lagi ini ibunya obesitas. Hati-hati pada kehamilan, janganlah kita obesitas karena itu akan membebani rahim ya. Berat badan ibu itu bisa membebani rahim, seolah-olah kayak menekan, bisa membuat kontraksi juga. Nah, ini kita lihat wajah, jadi pas USG-nya dari bawah ya masih bisa melihat wajah janin. Ayo kita lihatlah ya, hidung normal, bibir normal, wajah semuanya bagus. Nah, jadi setelah kita nanti pemeriksaan dari bawah sudah selesai, kita coba lihat dari USG abdomen, dari perut, ini masih dari vagina, seberapa luas sih perdarahannya. Kok enggak reda-reda gitu, masih aja berdarah. Nah, ini yang terlihat di belakang, ini yang kita lihat. Nah, ini masih bagian kepala, struktur otak, kita lihat kembali. Struktur otak simetris, semuanya normal. Ya, tidak ada kelihatan seperti gambaran hidrosefalus
tempurung kepalanya juga bagus. Nah, kita kembali melihat struktur kepala ya. Ini struktur kepalanya tampak normal. Nah, ini kita bagi kiri kanan dari struktur otak. Bagus, tidak ada yang aneh. Simetris semuanya ya. Tempurung kepala juga bagus, tidak ada masalah. Oke, jadi kita sudah melihat dari bawah mulut rahim tertutup. Tepat di belakang mulut rahim ada perdarahan atau hematom. Hematom itu artinya istilah darah terkumpul, terakumulasi di bawah plasenta, bisa di bawah selaput ketuban. Dan itu kita harus upayakan, harus kita endapkan, kita redakan, jangan berdarah terus. Kalau berdarah terus malah nanti plasenta yang lepas ya sudah keguguran keluar. Ya, jadi ini hamilnya 17 minggu dengan ibunya nih dari awal hamil berdarah terus. Nah, kita mulai melihat USG dari atas perut, dari abdomen tadi, dari USG bawah. Ya, tidak setajam dari USG bawah tapi sudah cukup memadai lah. Ya, nah ini kita lihat ternyata plasenta ada di dinding depan, tidak di dinding belakang. Nah, kita melihat nih aktivitas bayinya, dia sudah bergerak normal. Kalau bayinya menendang minggu ini sudah bisa, tapi sampai tendangannya membuat perdarahan ari-arinya berdarah ya belum bisa lah minggu segini. Biasanya kalau kekuatan bayi menendang sampai membuat perdarahan itu bisa minggu 30 ke atas. Nah, ini tulang hidungnya ya normal, kita cek. Mata normal, ya bola mata, lensa mata, lambung, jantung terisi. Ini 4 ruang jantungnya bagus, sambil kita lihat anatominya. Ya, jadi pertumbuhan janin kesannya semuanya bagus kok. Tidak ada masalah. Karena kadang-kadang perdarahan, tiap kali perdarahan, jangan-jangan apakah memang suatu kondisi bayi yang secara natural tidak kompatibel untuk kehidupan, kan bisa saja ya. Memang harus keluar, ternyata kita tunda-tunda perdarahannya, padahal ternyata bayinya masalah ini bayinya normal ya. Jadi pikirkan penyebabnya bukan karena genetik kelainan, tapi suatu kondisi mungkin infeksi kandung kencing atau kontraksi terus-terusan. Lambung kandung kencing sudah terisi, kita bisa melihat artinya bayi bisa berkemih dan menelan. Tulang belakang kita tadi sudah melihat juga normal. Minggu ini kita mau lihat kelamin, mungkin saja bisa, tapi kita lihat. Nah, ini coba lihat daerah kelaminnya bayi yang kita tunjuk, seperti bayi perempuan ini. Ya, ini bayi perempuan ini ya. Bayinya perempuan. Nah, jadi kita sudah melihat semua. Jadi plasentanya di atas, tidak nutupi jalan lahir, bukan plasenta previa. Jadi perdarahan yang terakumulasi pada dinding belakang rahim itu harus kita redakan. Kita berikan obat anti kontraksi, kita berikan obat penguat dan obat anti perdarahan. Nah, ini yang di bawah ini seperti ada selaput yang melayang. Nah, ini selaputnya, itu selaput amnion, selaput ketuban yang sudah lepas dari dinding rahim. Nah, belakang itu isinya darah semua, darah yang belum nempel, masih segar. Makanya ibunya bleeding aja. Ya, jadi mesti diistirahatkan supaya rahim jangan kontraksi. Perdarahan yuk kita lihat apakah ada infeksi saluran kencing. Ya, jangan sampai ada keputihan. Tuh perdarahannya sampai 6 kali 3 cm. Kita upayakan supaya hematom atau perdarahannya ini bisa mengendap dengan sendirinya, jangan makin meluas. Kalau semakin meluas malah plasentanya lepas, ya sudah keguguran ya. Jadi janinnya normal, seusia 17 minggu, tidak ada yang aneh-aneh, semuanya baik. Ya, dianjurkanlah ibunya minum penguat dan istirahat sampai perdarahan itu benar-benar berhenti.